Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Sartika SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Anaiwoi, Kabupaten Kolaka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 dengan menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Berikut adalah fasilitator saya, ada Bapak Rasmadan SPD NPD GR, dan pengajar praktik saya ada Ibu Puji Lestari SPD. Untuk menyusun jurnal refleksi dwi mingguan kali ini, saya menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Model ini dikembangkan oleh Richard, Karch, dan Morrison tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Keempat, change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul 2.2, saya mempelajari tentang sosial emosional, yaitu pembelajaran secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan pada aspek emosional. Materi ini erat kaitannya dengan peran saya sebagai guru penggerak. Pada modul ini, saya belajar tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau biasa disebut dengan well-being secara optimal. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional lebih baik akan lebih tangguh terhadap tantangan di dalam kelas. Pada modul 2.2 ini, saya belajar pada bagian mulai dari diri pada tanggal 24 Juni 2024. Di bagian ini, saya merefleksikan pengalaman berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional baik diri sendiri maupun bagi murid. Selanjutnya pada bagian eksplorasi konsep yang diadakan pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2024, kami menunjukkan pemahaman tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang berbasis kesadaran penuh dengan menganalisis kasus dari Pak Eling. Pada ruang kolaborasi yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2024, kami mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Kami melakukan diskusi secara berkelompok, kemudian mempresentasikannya. Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2024, masuk pada demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, saya mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Pada bagian elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi yang diadakan pada tanggal 3-4 Juli 2024, kami menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan praktik pembelajaran sosial dan emosional kepada instruktur. Dilanjutkan dengan kegiatan menggali ide-ide untuk mengkonsolidasi dan menumbuh kembangkan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional baik di kelas, sekolah, hingga keluarga dan komunitas secara virtual yang dipandu oleh instruktur Ibu Ida Mintarina Nufita. Setelah itu, kami membuat tugas koneksi antar materi dengan mengaitkan materi modul 2.2 dengan materi sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024 masuk pada bagian aksi nyata. Pada bagian ini, kami membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Kegiatan akan saya laksanakan pada awal tahun ajaran baru. Berikutnya adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Selama ini, saya berasumsi bahwa pembelajaran hanya sekedar berbagi pengetahuan saja kepada murid. Sekarang saya lebih memahami bahwa sangat penting memperhatikan sosial dan emosional murid serta pentingnya well-being yang diawali dengan menerapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, menghayati, memahami, dan mengelola emosi. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Kemudian, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian. Berikutnya yaitu konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep-konsep utama yang saya pelajari dan menurut saya penting untuk dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak diantaranya pembelajaran sosial dan emosional atau mindfulness, well-being, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan PTK di sekolah, pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif untuk diterapkan agar mengenal aspek sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Well-being, sebuah kondisi kesejahteraan psikologis yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur perilaku sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dirinya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna.
penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Teladan, yaitu mendukung PTK dalam mengelola kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah terhadap murid, orang tua, dan lain-lain. Belajar, yaitu PTK merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kompetensi untuk mengimplementasikan KSE tersebut. Kolaborasi, yaitu membentuk komunitas pembelajaran yang profesional atau pendampingan bagi PTK untuk berkolaborasi tentang cara membagikan pemahaman dan implementasi KSE di sekolah. Yang terakhir yaitu change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Perubahan dalam diri yang akan saya lakukan setelah mendapatkan materi ini yaitu saya akan membuat perencanaan untuk memperkuat kompetensi sosial emosional saya. Langkah ini melibatkan kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi. Alasan saya memilih langkah ini karena ketiga KSE tersebut masih perlu saya kembangkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pada ruang kolaborasi dan pada kegiatan elaborasi pemahaman. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.